Kalau new update dari makroekonomi, nah ini yang mau saya tanyain sama Mas Mike nih. Sentimen apa nih yang sebaiknya benar-benar kita perhatikan belakangan? Karena saya ada dengerin cerita dari Mas Mike beberapa waktu lalu ini tentang kondisi geopolitik di Rusia lagi nih. Gitu, saya soalnya rutin ngeliatin story-nya Mas Mike kan gitu, jadi lihat kondisi geopolitik. Terus saya juga nanti pengen tanya ke Mas Mike berkaitan dengan The Fed nih yang katanya punya potensi untuk menaikkan suku bunga acuan lagi gitu. Tapi kalau Mas Mike lihat secara keseluruhan di Q3 2023 ini akan seperti apa kondisinya, Mas Mike? Silakan. Terima kasih Mas Daniel. Jadi Ya. mulai di tiga ini sekarang Juli ya, Agustus, September, 3 bulan ke depan ya. Di Juli akhir ini, minggu akhir ini, indeks kita sekarang sudah di level 6.900, which is this is a good news ya. Dan ini berita bagus, dan juga net buy asing cukup tinggi ya. Net buy asing cukup tinggi, sekitar 2,3 sampai 3 triliun rupiah gitu. Nah, apa yang menjadi katalis yang kemungkinan akan mendorong pergerakan pasar saham kita sampai dengan 3 bulan depan, itu ada isu utama, yaitu tensi geopolitik yang meningkat di Rusia, di mana kalau teman-teman semua perhatikan, kenaikan harga komoditas yang terjadi di bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan September 2022 tahun lalu, itu naiknya luar biasa. Harga gandum naik dari sekitar $500 per metric ton menjadi $1.000 per metric ton. Harga gas naik luar biasa sampai ke 6 atau $8 per MMBTU dari $2. Terus juga harga minyak dunia naik sampai dari $60 sampai ke $120. Nah, itu yang menyebabkan adalah peperangan antara waktu pertama kali Rusia menyerang Ukraina di bulan Februari 2022. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tiba-tiba harga komoditas dunia itu, gandum, gas, natural gas, pupuk, amonia, dan juga minyak dunia, sampai dengan sebulan Juni, maka balik ke 3% kita dari sukor-sukor diturun terus gitu ya, seperti itu, sehingga bond trader itu berekspektasi bahwa The Fed akan memangkas tingkat suku bunga. Nah, dari mana saya tahu? Kalau teman lihat yield obligasi yang 2 tahun di Amerika dan 10 tahun itu udah lebih rendah dibandingkan Fed Fund Rate yang 5%. Artinya para pelaku pasar sebenarnya sudah mulai price in bahwa tingkat suku bunga ini akan turun. Makanya dia membeli obligasi yang tenornya lebih panjang, 10 tahun katakanlah. Nah, ketika inflasinya keluar di bulan Juni itu, inflasi di Amerika ke 3%, harapan muncul bahwa inflasi Amerika itu akan kembali ke 2% di bulan September. Begitu inflasi kembali, September, kembali ke 2%, maka harapannya adalah tingkat suku bunga The Fed itu akan dipotong di kuartal keempat, di bulan November atau mungkin bulan Desember. Nah, ini yang menjadi harapan semua orang, makanya kenapa indeks harga saham gabungan Amerika itu mengalami naik hampir all time high ya, kalau kita lihat S&P 500 hampir all time high. Nah, kalau kita lihat ini juga yang mempengaruhi sentimen positif ke pasar saham kita, sehingga pasar saham kita kembali ke level 6.900 gitu. Jadi harapannya adalah tingkat suku bunga dipotong seperti prediksi kita di bulan November atau Desember tahun ini. Karena inflasinya sudah jatuh di bawah 2% lah kita harapkan. Nah, tapi tiba-tiba minggu lalu Rusia itu menarik diri dari perjanjian yang namanya Black Sea Grain Initiative. Nah, tadi kalau teman-teman sempat dari bulan Juli tahun lalu sampai bulan Juni tahun ini, itu kenapa harga gandum, harga pupuk, harga gas dunia tiba-tiba turun? Itu sebenarnya bukan karena The Fed menaikkan tingkat suku bunga sebenarnya. Sebenarnya kenaikan tingkat suku bunga nothing to do with supply kan, nggak ada hubungan erat
bank sentral naikin suku bunga dengan tiba-tiba misalkan suplai barangnya hancur karena perang tiba-tiba ada. Ternyata enggak. Jawabannya karena di bulan Juli 2022 tahun lalu, Rusia, Turki, dan juga PBB itu bikin perjanjian yang namanya Black Sea Grand Initiative. Intinya adalah gini, walaupun terjadi perang di Ukraina, tapi Rusia menjamin bahwa suplai pasokan gas, pasokan pupuk, pasokan gandum, pasokan jagung, pasokan rapeseed itu aman dari Rusia, Ukraina ke Eropa maupun ke Afrika, negara-negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Indonesia itu kita bisa tetap impor gandum, harga gandum murah, bisa tetap murah, makanya beberapa saham emiten consumer seperti ICBP misalkan seperti itu ya, Mayor itu bisa naik lagi harga sahamnya karena harga gandum dunia kan turun. Seperti itu ya, harga gandum kan konten importnya tinggi ya, karena kita kan nggak bisa produksi gandum. Nah itu karena Rusia menjamin bahwa suplai barang dari Ukraina maupun dari Rusia itu tetap aman. Nah cuman kenapa Rusia menjamin bahwa dia tidak akan menyerang pelabuhan-pelabuhan atau infrastruktur-infrastruktur penting untuk mengirim barang dari Ukraina, dari Rusia ke Eropa, karena Rusia meminta cadangan devisanya sebesar 150 miliar dolar itu dikembalikan ke negaranya. Dan yang kedua, poin pentingnya adalah Rusia meminta supaya bank-bank umumnya dia, bank ekspor-impor dia, itu dikembalikan ke dalam sistem pembayaran yang namanya SWIFT, pembayaran internasional yang membuat ekspor-impor, transaksi pembayaran ekspor-impor dari Rusia ke luar Rusia itu lancar. Nah, tapi ditunggu sama Rusia udah sampai setahun, dari mulai Juli tahun lalu, sampai dengan Juli tahun ini udah ditunggu 12 bulan, ternyata tidak ada satupun poin-poin kesepakatan yang diminta Rusia itu diaminkan oleh PBB, Uni Eropa dan Amerika. Karena kan SWIFT itu yang punya Amerika sebenarnya. Yeah. Dan juga Uni Eropa tidak mengembalikan cadangan devisa Rusia yang sebesar 150 miliar dolar ke sistem perbankan Rusia. Nah, ini saya sudah khawatir ini akan terjadi, makanya waktu itu saya datang diundang kebetulan ke kantor staf presiden. Nah, ini saya paparkan gitu salah satu kekhawatiran saya bahwa Black Sea Grand Initiative ini akan bubar. Nah, begitu Black Sea Grand Initiative ini akan bubar, prediksi saya itu harga gandum dunia itu akan naik sekitar 30-40%. Okay. Karena Rusia dan Ukraina itu penguasa 27% ekspor gandum global. Nah, artinya situasinya bisa berbalik nih. Kuartal ketiga, situasi inflasinya ini yang tadinya diharapkan turun sama investor, saya juga berharap turun balik ke 2%, ini bisa berbalik arah. Jadi inflasi di Amerika bisa naik lagi karena komponen makanan terhadap pembentukan inflasi di Amerika itu cukup tinggi, sekitar 10-20%. Mas, jadi kita sekarang melihat katalisnya malah kalau terjadi sekarang Black Sea Grand Initiative ini sudah diterminate, Rusia tidak mau lagi memperpanjang dan tidak menjamin. Dan minggu lalu Rusia menyerang semua basis infrastruktur pelabuhan-pelabuhan di Odessa di Ukraina yang bisa mengangkut gandum. Nah, karena tidak ada jaminan dari keamanan dari Rusia, maka tidak mungkin kapal-kapal swasta, kapal-kapal tanker swasta itu mau mengangkut gandum ataupun pupuk dari Ukraina atau dari Rusia ke luar, ke Eropa maupun Afrika maupun ke Amerika. Nah, akibatnya per hari ini kalau kita lihat data ya di Trading Economics tuh, US wheat atau gandum di Amerika itu sekarang udah di level 730. Prediksi saya malam ini bisa tembus ke 800. Nah, kalau itu yang terjadi, maka posisi harga pangan dunia itu akan bisa seperti di bulan Mei tahun lalu atau bulan Juni tahun lalu. Nah, artinya tekanan inflasi yang tadinya kita harapkan sudah mereda, ini akan bisa berbalik arah. Nah, sehingga kalau ini dikalkulasi oleh The Fed, kalau The Fed menghitung faktor geopolitik ini meningkat, maka bisa jadi dia akan menaikkan tingkat suku bunga minggu ini. Prediksi saya mungkin masih akan wait and see dampak dari geopolitik ini, sehingga dia belum akan menaikkan lagi tingkat suku bunga. Dia akan hold di bulan Juli. Mungkin dia akan naikkan di bulan Agustus atau September. Begitu dia lihat dampak dari tensi geopolitik ini mulai tertranslate ke inflasi di Amerika. Seperti itu, Mas. Oke. Berarti
dengan ini dampaknya gede banget ya, Mas Mike. Dengan menarik diri dari Black Sea Grain Initiative, harga gandum kemudian naik. Kebetulan di US sendiri kebutuhan untuk pangannya itu terkait dengan gandum 10-20% gitu ya, untuk pembentuk inflasi, dan berarti ada kurang lebih 20% more chance untuk inflasi itu naik di US. Kalau inflasinya naik, bisa jadi batal nurunin suku bunga gitu ya, minimal tidak menaikkan kan. Karena kalau kita lihat dari rapat FOMC kemarin kan, ini kalau nggak salah 90% ya, 90-an% yang memproyeksikan bahwa akan menaikkan suku bunga di the next Fed meeting gitu. Jadi kalau Mas Mike melihat hal ini, berarti most likely kalau memang suku bunga di Amerika Serikat ini benar gitu dinaikin 25 basis poin, apakah Indonesia juga akan ikut gitu nantinya, Mas Mike? Ya. Nah, so far kenaikan harga gandum dunia ini pasti akan berdampak ke inflasi kita. Karena Indonesia ini negara yang tidak bisa memang memproduksi gandum ya. Karena untuk Indonesia memproduksi gandum ongkosnya akan sangat mahal dibandingkan kalau kita import. Karena kita kan negara tropis ya. Biasanya gandum itu di negara-negara 4 musim atau negara-negara subtropis. Nah, sehingga kemungkinan besar kalau harga gandum lompat, tentu harga pangan seperti tepung ya, yang berkontribusi 30-40% sebagai sumber karbohidrat. Nah sayangnya ini kita udah ketergantungan sama tepung ya, sama roti kan, sama Indomie, sama tepung gitu ya, udah sekitar 30. Sama gorengan ya, Mas. Gorengan. Kita semua lah itu makanan kesukaan kita semua itu. Basisnya itu tepung, kan basisnya itu adalah gandum. Nah ini akan terkena dampak imported inflation istilahnya ke kita. Jadi inflasi kita yang tadinya mau turun, udah turun kembali ke level di bawah target inflasi BI, ini bisa jadi akan stuck di level 3% atau di level 3,5%. Nah, kalau The Fed akhirnya menaikkan tingkat suku bunga, otomatis BI mungkin akan mempertahankan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Karena tesis di awal tahun kita, tesis di awal tahun saya, sekuritas kita, prediksi bahwa tingkat suku bunga akan turun. Karena inflasinya akan drop kembali. Dengan asumsi memang kita sudah mengasumsikan tensi geopolitik ini tidak akan memanas, artinya atau minimal harga komoditas akan turun drastis. Tapi begitu Rusia keluar dari Black Sea Grain Initiative, kita harus lihat ya kondisinya. Karena begini, kalau harga gandum dunia naik katakanlah 30-40%, maka otomatis negara-negara Eropa akan panik. Negara-negara Afrika, Turki, Asia, Afrika itu akan panik. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan stok pupuk. Mereka akan stok untuk memproduksi pangan dalam negeri sendiri. Sehingga demand terhadap pupuk akan naik. Nah, begitu demand terhadap pupuk akan naik, maka demand terhadap produksi pembuat pupuk, yaitu gas, natural gas, itu juga akan. Makanya otomatis dampak dari kenaikan hilangnya 27% gandum dari supply gandum global, ini menurut datanya saya ambil dari S&P Global, 27% gandum dunia itu berasal dari Ukraina dan Rusia. Nah, ini kemungkinan akan mendorong harga amonia naik. Nah, kita bikin regressions, kita ambil historical data gitu, 4 tahun terakhir, ternyata hubungannya kuat antara harga gandum dengan pupuk. Setiap 1% kenaikan harga gandum, itu akan naikin harga amonia Eropa, itu sebesar 3%. Dan harga amonia di Timur Tengah itu akan naik sekitar 4%. Nah, ini tadi kemarin kita lihat ini harga pupuk, karena data harga pupuk amonia itu per minggu, bukan per hari, nggak seperti gandum gitu ya. Itu kita udah naik, terutama pupuk di Timur Tengah. Harga amonia di Timur Tengah udah naik, harga amonia di Eropa juga udah naik. Nah, begitu harga amonia Eropa naik, maka otomatis orang ingin produksi pupuk kan, ingin nambah suplai pupuk. Nah, demand terhadap natural gas itu akan naik. Nah, sedangkan supply natural gas itu udah nggak bisa ditambah di Eropa, karena sekarang Eropa bergantung terhadap supply natural gas dari Amerika, LPG dari Amerika, LNG dari Amerika, yang harganya lebih tinggi daripada harga dari Rusia. Sehingga otomatis nih, setelah harga gandum naik, harga pupuk naik, harga natural gas akan naik gitu.
Nah, ini kemungkinan besar akan mendorong akhirnya inflasi naik bersamaan gitu, karena kan energi dan pupuk dan gandum ini kan pangan dan energi jadinya ya. Dan juga rapeseed itu kan bunga matahari ya, minyak dari bunga matahari itu substitution CPO. Nah, makanya kalau kita lihat CPO kita itu di level 4.000 sekarang naik. Dari sempat koreksi di 3.000-an, sekarang udah ke 4.000-an. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi ini, sebenarnya Indonesia tuh nggak dirugikan amat sebenarnya. Jadi dampak ini akan persis, kalau misalkan dampaknya naik lagi, ini mungkin akan malah membalikan surplus neraca perdagangan kita seperti di tahun 2022. Seperti itu, Mas. Dan bagi Indonesia mungkin net wealth effect-nya akan positif malah, karena tadi yang hilang rapeseed, maka otomatis harga CPO akan naik, which is itu akan positif ke emiten CPO. Terus misalnya harga pupuk naik, which is itu bagus buat emiten pupuk amonia seperti ESA misalkan, itu akan diuntungkan seperti itu. Dan juga kita lihat ini apa namanya, seberapa besar dampak dari kenaikan LNG atau natural gas di Eropa itu mendorong harga coal. Karena kan coal dan ini kan dia substitutions juga. Kalau misalkan begitu harga LNG naik ke level 3 atau 4 dolar di Eropa karena Black Sea Grain inisiatifnya ini di withdraw, maka harga batu bara itu bisa naik. Gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang harga udah bottoming dan dia kelihatannya itu mau naik gitu. Nah, otomatis kalau batu bara, amonia naik, maka net Indonesia diuntungin sebenarnya. Cuma trade off-nya adalah inflasi domestik kita akan naik juga. Oke. Berarti, wah ini menarik banget nih. Sebelum saya bertanya pertanyaan yang selanjutnya nih, saya juga penasaran tadi terakhir Mas Mike ngomongin tentang inflasi di Indonesia mungkin naik, tetapi trade balance kita juga sebenarnya bisa saja diuntungkan gitu